of course lebih murah dibandingkan di Indonesia, dan pajaknya juga Indonesia terlampau tinggi, syaratnya terlampau rumit, regulasinya terlampau susah. Sebab itu ramai investor ini datang ke negeri jiran. Aduh, Siap-siap deklarasi jadi negara maju di 2025. Indonesia kapan nih? Kemarin netizen Indo baru digemparkan ada berita dari negara tetangga kita bahwa Malaysia siap jadi negara maju. wow. Siap loh, Jadi guys. yang menentukan sebuah Kan negara ini kaleng-kaleng masuk ya. klasifikasi negara maju dan negara berkembang ini ditentukan oleh World Bank yang membuat pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Dan ini syarat untuk bener menjadi sebuah negara maju yaitu ketika negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita kurang lebih sebesar USD 13.205 Banyak. atau 200 jutaan rupiah. Dan sekarang Malaysia sudah mencapai pendapatan per kapita sebesar 13.030. Nyampe ya, Atau udah sekitar nyampe dia. 197 juta rupiah. Pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut selama 1 tahun. Melihat hal ini memang Indonesia masih tertinggal cukup jauh ya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih di angka sekitar 4.919 USD atau sekitar jauh banget. 74 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya negara kita masih masuk kategori negara upper middle income berdasarkan data dari World Bank. Selain pendapatan per kapita, syarat menjadi klasifikasi negara maju adalah harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang. Jadi kok bisa negara Malaysia meninggalkan Indonesia dan duluan menjadi negara maju? Jadi sebenarnya pada tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mencanangkan Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025. Maka dari itu beberapa tahun terakhir memang Malaysia ini memanfaatkan revolusi industri keempat sebagai landasan pertumbuhan ekonominya. Contohnya, mereka mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Wow, ini yang Perdagangan, bagus ini. kesehatan, hingga pendidikan. Tahu Bahkan peluang. mereka juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, big data, dan Internet of Things or IoT. Bahkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sangat cepat dan tertinggi pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi mereka Tertinggi ya? mencapai angka 8,7%. Wow. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 5%. Sebenarnya Indonesia juga sudah merancang strategi untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Namun memang untuk keluar dari jebakan middle income trap itu tidak mudah. Banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan seperti PHK, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata. Ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi bisa keluar dari jebakan middle income trap tahun 2038 apabila ekonominya bisa tumbuh di atas 7% per tahun. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Kok kita bisa kalah sama Malaysia? Yuk bagi yang pernah berkunjung atau berwisata di Malaysia, coba komen di bawah. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Dan ini ya kita sudah tahu guys ya bahwa memang Malaysia mendeklarasikan di tahun 2025 ini menjadi negara maju. Wow, tahniah guys ya. Sebab harus per kapita itu mendapatkan income 13.000 lebih dolar gitu guys ya. Tapi kalau di Indonesia masih ya 70 ribuan gitu, 7 ribuan gitu. Jadi perbedaan itu masih cukup ketara guys ya. Dan Indonesia emas itu akan mencapai di tahun 2045. So 20 tahun kita tertinggal dengan Malaysia guys ya. Wow. Sebab Malaysia ini memiliki strategi yang begitu matang ya. Sebab ini difikirkan dari zaman dahulu lagi. Malaysia 2020, wawasan 2020 itu tercapai kan ya, bener gak? Kemudian ini deklarasi negara maju. Sebab dia tahu peluang guys. Ini teknologi AI pun langsung dia garap, gercep gitu ya, tanpa ada mikir yang gimana tapi langsung dilakukan. Jadi teknologi ke depan itu Malaysia mungkin bisa merajai ya. Dari Taiwan pergi ke Malaysia, chip dulu dan dikuasai Taiwan gitu. Tapi sekarang Malaysia sudah hampir mengungguli cuy. Respect and salute. Sebab itu banyak kilang-kilang besar investment yang datang ke Malaysia. Terbaik. Lanjut ya.
Indonesia PPN-nya mau naik, Vietnam dong malah mau turun. Yes, PPN Mau barang dan naik. jasa di Vietnam mulai Januari 2025 akan turun dari 10% jadi 8%. Wow, Jadi turunnya turun PPN malah di ya. Vietnam ini akan berlangsung 6 bulan sampai Juni 2025. Tujuannya untuk mendorong perekonomian di negara tersebut. Biar faktor produksi dan bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Langkah berani lainnya adalah reformasi birokrasi. Dari 30 kementerian dipangkas jadi 21 kementerian. Mereka bilang Bagus ini itu kan yang kagak penting, dipangkas udah ya. digabung-gabungin aja jadi efisien. Belum lagi mereka juga akan ngurangin jumlah pegawai negeri. Rencananya biaya efisiensi tadi akan digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Makanya investor asing tuh lagi kepincut banget sama Vietnam. Kalau di sini pajaknya naik, gaji kita kan nggak naik nih. Gimana kalau tunjukkan pejabatnya aja yang diturunin? Kayak fasilitas ngeong-ngeong di jalan tuh nggak usah deh. Kecuali kalau emang lagi buru-buru banget tim mesejahterakan rakyat. Yang kayak orang yang pajaknya gedong suruh bayar. Yang korupsi yang non dimiskinkan. Masa yang kayak orang yang nggak penasaran sih? Gimana rasanya jadi rakyat menengah bawah? Cobain deh nasib yang tertukar. Investor asing lebih pilih Oke, kejap guys ya. Untuk masalah PPN ini Pak Prabowo waktu hampir tahun baru 30 Desember kalau tak salah itu mendirikan rapat mendadak lah istilahnya seperti itu guys ya. Dan alhamdulillah dibatalkan walaupun wacana PPN 12% ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi dibatalkan ya sebab kita nampak guys daya beli masyarakat di Indonesia ini sudah berkurang gitu. Apalagi nanti dinaikkan lagi PPN-nya, harga semakin melambung semuanya. Ya gimana mau beli sedangkan harga yang saat ini aja itu daya beli masyarakat itu berkurang banget. Apalagi kalau dinaikkan, of course ya, semua akan naik dan daya beli masyarakat pasti malah langsung tidak ada gitu loh guys. Dan itu alhamdulillah sekarang ini tidak jadi guys, 12% ya, alhamdulillah lah, semoga tidak jadi. Dan kita lebih berkaca ke sini ya, efisiennya. Kementerian dikurangi, kan kementerian terlampau banyak nih ya. Kementerian A lepas itu mendirikan lagi staf-stafnya itu banyak banget, itu dikurangi gitu loh agar budgetnya tidak melampaui batas. Itu kan lebih bagus, lebih efisien gitu ya. Dan yang koruptor ini guys ya harusnya dimiskinkan ya, disita semua, diambil oleh negara lah, intinya diambil alih ke negara uangnya. Dan hukumannya harus betul-betul sesuai gitu loh guys ya, tidak yang kemarin 300 triliun tapi hukumannya cuma 6 tahun dan didenda 1 miliar doang. Itu kan ngeri gitu loh guys, 300 miliar tapi dendanya 300 triliun tapi dendanya 1 miliar, itu kan kacau. Ada apa gitu loh di sebalik semuanya guys. Lanjut ya. Vietnam ketimbang Indonesia. Ternyata ini alasannya. Jadi akhir-akhir ini Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang dilirik dan dipilih oleh para investor asing. Ternyata Bahkan Vietnam Elon Musk menjadi kemarin sendiri berencana lirikan untuk berinvestasi sebesar 22,7 triliun di Vietnam untuk pembangunan jaringan internet satelit Starlink. Kok bisa ya Vietnam berhasil menarik perhatian investor dunia padahal pasar Indonesia ini sebenarnya lebih besar dan jumlah penduduknya juga lebih banyak. Ketua Komite Kerjasama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam menjelaskan salah satu alasan mengapa investor asing lebih memilih Vietnam adalah karena faktor keamanan dan stabilitas. Di Vietnam sendiri aksi protes buruh seperti tuntutan kenaikan gaji itu sangat jarang terjadi guys. Selain itu persoalan tenaga kerja atau buruh di Indonesia yang menuntut kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Betul. Selain itu pajak laba perusahaan di Vietnam lebih rendah dibandingkan Indonesia. Di Indonesia pajak penghasilan badan itu dikenakan biaya sebesar 25%. Wow. Sedangkan di Vietnam hanya 20%, kecuali untuk sektor minyak dan gas. Letak geografis juga memainkan peranan yang sangat penting di Vietnam. Vietnam sendiri terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Cina di utara. Hal ini memberikan keuntungan bagi Vietnam karena akhirnya Vietnam ini lebih mudah terhubung dengan rantai pasokan yang ada di Cina, sehingga supply chain-nya akan lebih murah lagi. Selain itu, Vietnam juga bukan negara kepulauan seperti Indonesia, sehingga memudahkan bagi mereka untuk membangun infrastruktur, dan biaya mereka untuk membangun infrastruktur itu lebih murah dibandingkan Indonesia yang negara kepulauan, guys. Jadi itu guys alasan kenapa para investor asing lebih melirik Vietnam, karena di Vietnam lebih jarang demo daripada di Indonesia. Oke guys ya, ini lagi dan lagi kita disalib oleh Vietnam. Kemarin kita udah disalib Malaysia, sekarang dengan Vietnam pula ya guys ya. Padahal Vietnam ini kan ya boleh dikatakan penduduknya nggak terlalu banyak, tapi dilirik oleh investor asing guys. Ya sebab tadi ya, banyak sebab disebutkan tadi. Sebab negaranya tidak kepulauan, jadi akses untuk bergerak itu lebih mudah dan of course lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dan pajaknya juga
Indonesia terlampau tinggi, syaratnya terlampau rumit, regulasinya terlampau susah. Sebab itu ramai investor ini datang ke negeri jiran. Aduh, gimana cuy ya. Lanjut. Itu berimbas baik kepada ekonomi mereka. Sedangkan di Indonesia, agar supaya target ekonomi 8% Prabowo tercapai, negara membutuhkan anggaran sebanyak 13.500 sekian triliun. Dari dua berita ini, kalian tahu kan di mana letak perbedaannya? Oke. Vietnam yang terkesan mengurangi beban pajak dari rakyatnya, sedangkan pemerintah di Indonesia itu membebankan kebutuhan demi untuk mencapai target ekonomi kepada rakyatnya. Saya tahu dan saya paham setiap negara itu memiliki krisis versi mereka masing-masing. Bener. Dan setiap pemerintah itu juga membuat kebijakan menyesuaikan kebutuhan negara mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia, kebijakan itu jatuhnya bukan bijak, bos, tapi malah kocak gitu loh. Ya contohnya ini, ketika ekonomi rakyat Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, pemerintah malah maksa menaikkan PPN ke angka 12%. Tapi ketika pemerintah dikritik oleh publik, dalih pemerintah apa? Mereka berdalih pemerintah sudah memberikan insentif pajak yang banyak kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana bentuk insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah, ternyata insentif pajak yang dimaksud oleh pemerintah itu hanya berupa diskonan token listrik 50%, itu pun hanya berlaku 2 bulan, plus beras 20 kilo. Jadi pertanyaannya adalah, apakah insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat miskin itu sebanding dengan PPN 12%? Kan enggak. Karena PPN 12% itu sistemnya auto berlaku selama kita bertransaksi. Dan jangan salah loh, PPN 12% itu bukan hanya berlaku untuk barang yang berharga jutaan rupiah. Sesimpel kita beli pulsa aja itu kena PPN. Bayar wifi kena PPN, kita beli deterjen di Indomaret kena PPN, kita beli deterjen di warung, di toko kelontong juga sebenarnya kena PPN karena barangnya dari grosir. Kita beli online kena PPN, kita ke mall kena PPN, kita diam aja di rumah dengerin musik dari Spotify kena PPN, kita lihat film di Netflix kena PPN. Tapi untung aja menjadi goblok itu nggak kena PPN. Lupa kalau kena PPN, gimana coba pendukung Prabowo? Udah kayak gitu, pemerintah masih juga berdalih PPN kita itu masih cenderung rendah daripada negara lain. Aduh. Jam tangan mewah milik diri. Oke guys ya, menjadi goblok doang yang tidak kena PPN, yaitu pajak guys ya. Aduh, duduk di rumah aja nih dipajakin cuy, nonton film Netflix, Spotify, belanja di warung, makan di warung, PPN semuanya. Ya menurut aku sih kalau 12% untuk sekarang ini belum saatnya lah. Sebab daya beli masyarakat itu berkurang malah di akhir-akhir tahun ini. Ya, kebelakangan inilah istilahnya itu berkurang banget. Penjualan itu berkurang dan lain sebagainya, tapi malah dinaikin. Yang konon cerita itu akan dinaikkan untuk khusus barang mewah. Tapi of course guys ya, barang mewah pun nanti kalau di grosir tempat sana udah naik, ke bawah pun akan naik. Jadi sangkut pautnya juga semuanya akan naik gitu loh. Jadi aduh, jangan deh, jangan dulu. Sebab negara Vietnam aja malah diturunin PPN-nya cuy ya. Lanjut. Dik Jampitsus ternyata barang KW guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media, banyak yang ngasih tau Koko juga. Ini ada jam tangan yang dipakai oleh salah satu pejabat publik dan dia mengatakan bahwa ini produknya dia pakai ternyata barang KW guys. Siapa Lihat ini? cuplikannya. Nah, jadi lihat ya kan. Nah, ini harganya hanya 4 juta rupiah. Oke, kalau misalkan dia ngaku barang KW, tapi sebelumnya coba Koko cek dulu ya model apa itu jam tangannya, dan juga sebenarnya sih kalau bukan KW itu harganya berapa. Itu adalah model Audemars Piguet Royal Oak Offshore yang versi rare loh guys. Itu adalah model Michael Schumacher ya. Kalau harga aslinya segini guys. Wah gila. Harganya fantastis Mahal banget Tapi sih. katanya sih dia pakai barang KW. Apakah benar itu ya? Dia dikirimin ini juga ada dia pakai jam tangan Rolex Daytona.
Langsung Koko cek, itu ada Rolex Daytona Cosmograph Rolex yang loh, versi cuy. yellow Kan gold kaleng-kaleng, flat cuy. dial dia. Dan harganya juga nggak murah loh. Kalau sampai itu juga barang KW atau palsu, wah sangat disayangkan ya. Ternyata pejabat publik kok pakai barang palsu dan Dari mana? mengajarkan masyarakat buat pakai barang ilegal. Menurut kalian Iya, barang iya. itu benar-benar palsu atau bukan sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Walaupun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. Oke guys ya, ini Kejagung loh guys, Kejaksaan Agung, tapi menyatakan bahwa itu KW, itu berarti dia menyokong produk-produk yang KW gitu loh ya, maksudnya tidak original. Tapi kalau original pun itu mahal loh gitu loh. Duit dari mana? Nah, itu perlu dipertanyakan, apakah dia untuk mengelak daripada dipertanyakan duit dari mana, mending bilang aja KW gitu ya. Tapi kalau bilang KW pun itu mengajarkan masyarakatnya gitu untuk membeli produk-produk yang KW. Itu kan bahaya banget, yang tidak original guys ya. Jadi ingat ya, kita itu memakai barang sesuai apa yang kita mampu aja, nggak usah gengsi cuy ya. Lanjut. See you on the next video. Caranya adalah pertama menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal. Gaji 10 juta ya per bulan. Kalau jadi pegawai Petani. 3 juta. Artinya menarik kan? Nah, gimana? Pak Menteri akan beri gaji 10 juta per bulan untuk milenial yang mau jadi petani nih. Impian Enak Pak ini. Menteri adalah pertanian tradisional dan modern sejajar. Sejajar dengan klaster Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya. Masalahnya, di negara maju itu petaninya sejahtera diperhatikan, gak menderita ke Indonesia. Nah, Anak muda gak tertarik sama sekali jadi petani. Karena yang sekarang aja kasihan. Gimana mengiming-imingi dengan gaji 10 juta? Kok gak make sense? Toh yang dilihat kenyataannya miris. Betul. Jangankan milenial dulu deh yang dibujuk jadi petani. Petani yang memang bertani aja kesulitan karena nggak ada lahan, nggak punya modal, harga juga anjlok. oh, Betul, Mbak. juga susah. juga petani. 10 juta per bulan untuk jadi petani. Kenapa nggak petaninya dulu aja deh yang diperhatikan? Diperhatikan kebutuhannya, difasilitasi, dibikin makmur. dan Itu yang kita sejahtera. setuju Mahal, sebenarnya. harga jual murah. Gimana bisa hidup layak jadi petani? Barangkali hal inilah yang membuat milenial dan Gen Z sama sekali nggak melirik peluang minat. jadi petani di Indonesia. Mending milih jadi TKI ke negara asing. Nah, Tidak bener. terpenuhi di sini. Bener. Jadi pendapat saya alangkah lebih baiknya petani saat ini saja yang diperhatikan. Jangan Oke. lagi ada mafia pupuk, korupsi anggaran desa. Ibaratnya kita mau bikin kendaraan super canggih, tapi jalannya aja nggak mendukung alias rusak, sompak, nggak layak. Jadi kenapa nggak dasarnya dulu yang jadi atensi Setuju, Mbak. saat ini? Setuju, cuma setuju. masukan Ini dari bener ya. saya sebagai milenial karena emang banyak petani yang jauh dari kata sejahtera. Sudahlah tidak didampingi, harga pupuk melonjak, bagaimana hasilnya bisa melimpah, dan tak jarang petani hanya bekerja dari hari ke hari hanya untuk bisa makan. Gak kepikiran buat beli mobil, rumah, dan lain-lain. Kalaupun ada yang berhasil, sedikit sekali. Betul. Beri juga kepastian harga jual, agar pengepul nggak semena-mena membeli dengan harga murah ke Nah, petani. itu Mempatok Risikonya, harga. Betul. Share pendapat kalian di drop komen. Gimana tuh milenial? 10 juta loh. Yuk. Oke guys ya, oke, ini kadang-kadang itu pemerintah itu menerapkan kebijakan yang nggak logik gitu ya guys ya. Kenapa ini ada usulan bahwa nanti yang menjadi petani akan digaji 10 juta per bulan. Itu cukup fantastis sih gaji itu ya. Tapi sebab kenapa milenial sekarang itu malas jadi petani, gara-gara memang orang tuanya aja yang jadi petani gitu-gitu aja gitu loh. Tidak apa ya guys ya, tidak sukses lah boleh dikatakan, sebab di sini itu ya pupuknya susah, ada mafianya ya mungkin ya guys ya, dan harga jualnya juga nggak menentu, nggak stabil. Jadi apakah dijanjiin untuk gaji 10 juta ini, apakah petani milenial ini mau? Ya yang bener itu harusnya pupuk diadakan ya tanpa ada mafia dan lain sebagainya, dan harga itu dikontrol agar penjualan petani ini, hasil ladang ini terjual dengan sesuai harapan lah. Itu baru betul, landasannya diperbaiki dulu ya. Jangan iming-iming seperti ini. Kadang kebijakan-kebijakan ini kayak kocak gitu loh guys ya, kayak membuat kita ini geleng-geleng kepala, macam kok bisa ada kebijakan-kebijakan yang aneh seperti ini guys ya. Ya sebenarnya apa yang nggak mau kalau digaji 10 juta per bulannya, mau dong ya. Tapi nanti setelah berjalannya waktu gimana gitu loh ya, difikirkan dulu jalannya seperti apa gitu loh guys, barulah untuk menggait para
milenial ini untuk hadir untuk melanjutkan pertanian di Indonesia itu loh guys ya. Lanjut. Jadi petani yuk. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apa ini? Dan Mobil ya? Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti mobil sertifikat ini. uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira SMK 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Taksi Aduh, online aneh-aneh. Vietnam masuk Indonesia guys. Aduh, makin bersaing nih harga nih. Ini saingan Bluebird sih, tapi nggak nutup kemungkinan Taksi. kita dapat online juga bakal Terkena dampak. ketekan juga ya. Karena apa? Ya biasa ya. Ya dua ijo itu pasti kebakaran jenggot, pasti nanti bikin program-program yang nggak jelas, yang aneh-aneh, dan nggak nutup kemungkinan program-program itu bakal ngerugin driver. Driver yang di bawah ya. Kalau driver yang di atas ya aman lah. Driver yang di bawah yang kayak kita. Oke guys ya, ini taksi online Vietnam muncul di Indonesia pakai mobil listrik VinFast. Wow, ternyata ada saingannya ini guys ya. Jadi boleh muncul di sini nih. Wow, menarik ini, persaingan semakin ketat. Takutnya nanti driver-driver ojol ini merasa apa guys ya, susah. Bahkan nih sekali kalau aku ketemu driver-driver ojol ini untuk sekarang aja ini pendapatannya sudah turun drastis guys ya. Jadi semoga ada kebijakan-kebijakan yang baru lah untuk mereka semuanya ini guys ya. Sebab ya ojol itu gimana cuy ya, naik motor, hujan-hujanan, panas-panasan gitu loh. Semoga worth it dengan apa yang dikerjakan guys ya. Kalau satu hari nggak sampai 100.000 itu kan susah banget gitu loh. Sebab ini konon cerita ini semakin menurun. Kalau dulu ya memang bener satu hari boleh mengantongi 400.000, 500.000 itu cukup lah guys ya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang ini sudah turun drastis guys ya. Jadi wow, menarik ya. Aduh, macam-macam yang ada di Indonesia ini guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya. Jangan komen yang negatif, komen yang positif aja. Yang membangun intinya seperti itu guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.